menjaga ketertiban acara pelantikan, kami mohon kepada para hadirin untuk dapat menonaktifkan telepon genggam atau mengubah ke dalam mode silent selama acara berlangsung, serta dapat menaruh tas atau barang bawaan lainnya di belakang barisan. Sekali lagi kami ingatkan, mohon perhatian, untuk menjaga ketertiban acara pelantikan, kami mohon kepada para hadirin untuk dapat menonaktifkan telepon genggam atau mengubah ke dalam mode silent selama acara berlangsung, serta dapat menaruh tas atau barang bawaan lainnya di belakang barisan. Terima kasih. Perhatian, Menteri Keuangan tiba di tempat upacara.
Upacara pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan ringkasan keputusan Presiden Republik Indonesia. Ringkasan keputusan Presiden nomor 83/TPA tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan. Presiden Republik Indonesia menetapkan 1. Heru Pambudi SE LLM sebagai Sekretaris Jenderal. 2. Febrio Nathan Kacaribu SE Midek PhD sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. 3. Dr. Luki Alfirman STMA sebagai Direktur Jenderal Anggaran. 4. Bimo Wijayanto SEAK MBA PhD sebagai Direktur Jenderal Pajak. 5. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama SOS sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 6. Dr. Andes Astera Primanto Bakti MTex sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan. 7. Rionald Silaban SH LLM sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara. 8. Askolani SEMA sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 9. Suminto Esos MSc PhD sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. 10. Masita Kristalin PhD sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. 11. Awan Nurmawan Nuh SEAK MBT sebagai Inspektur Jenderal. 12. Suryo Utomo SEAK MBT sebagai Kepala Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan. 13. Dr. Andes Andin Hadianto MA sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 14. Insinyur Iwan Juniardi MM sebagai Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak. 15. Yon Arsal SEAK MEC PhD sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak. 16. Dr. Nufransa Wirasakti Eskom MEC sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak. 17. Dwi Teguh Wibowo SE
sebagai staf ahli bidang penerimaan negara. 18. Muhammad Agus Rofiuddin Eskom MM sebagai staf ahli bidang penerimaan negara bukan pajak. 19. Sudarto SE MBA MCom PhD sebagai staf ahli bidang pengeluaran negara. 20. Parjiono SE MPP PhD sebagai staf ahli bidang ekonomi makro dan keuangan internasional. 21. Dr. Arif Wibisono SH LLM sebagai staf ahli bidang jasa keuangan dan pasar modal. 22. Rina Widiani Wahyuningdiah SH MSc sebagai staf ahli bidang hukum dan hubungan kelembagaan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pembacaan naskah pelantikan oleh Menteri Keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Jumat, tanggal 23 bulan Mei tahun 2025, saya, Menteri Keuangan, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Pengambilan sumpah jabatan oleh Menteri Keuangan. Rohaniawan dimohon mendampingi pejabat yang akan diambil sumpah. Saudara-saudara yang beragama Islam, apakah saudara-saudara bersedia mengangkat sumpah jabatan menurut agama Islam? Bersedia. Ikuti dan ulangi kata-kata sumpah yang akan saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Saudara-saudara yang beragama Kristen Protestan, apakah saudara-saudara bersedia mengangkat sumpah jabatan menurut agama Kristen Protestan? Bersedia. Ikuti dan ulangi kata-kata sumpah yang akan saya ucapkan. Saya bersumpah. Ikuti dan ulangi kata-kata sumpah yang akan saya ucapkan. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Sekarang semuanya ikuti dan ulangi kata-kata sumpah yang akan saya ucapkan. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab,
bahwa saya bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Saudara-saudara yang beragama Kristen Protestan, ikuti dan ulangi kata-kata yang akan saya ucapkan. Kiranya Tuhan akan menolong saya. Kiranya Tuhan akan menolong saya. Rohaniawan disilahkan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara pelantikan di hadapan Menteri Keuangan disaksikan oleh saksi pejabat. Ibu Menteri Keuangan serta saksi pejabat dimohon mendekat ke meja penandatanganan. Pertama, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama SOS, mewakili pejabat yang dilantik beragama Islam. Bapak Jaka disilahkan kembali ke tempat semula. Kedua, kami mohon mendekat ke meja penandatanganan. Ronald Silaban SH LLM, mewakili pejabat yang dilantik beragama Kristen Protestan. Ibu Menteri Keuangan disilahkan kembali ke tempat semula, demikian pula saksi pejabat dan Bapak Ronald. Persiapan upacara serah terima jabatan. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan buku memori jabatan. Pertama, kami mohon mendekat ke meja penandatanganan. Bapak Suryo Utomo selaku pejabat lama dan Bapak Bimo Wijayanto selaku pejabat baru untuk melakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Ibu Menteri Keuangan dimohon mendekat ke meja penandatanganan. Dilanjutkan dengan penyerahan buku memori jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru.
Bapak Suryo Utomo dan Bapak Bimo Wijayanto dipersilahkan kembali ke tempat semula. Kedua, kami mohon mendekat ke meja penandatanganan Bapak Askolani selaku pejabat lama dan Bapak Jaka Budi Utomo selaku pejabat baru untuk melakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Dilanjutkan dengan penyerahan buku memori jabatan dari pejabat baru kepada pejabat, dari pejabat lama kepada pejabat baru. Bapak Jaka Budi Utama disilahkan kembali ke tempat semula. Ketiga dan terakhir, kami mohon mendekat ke meja penandatanganan Bapak Askolani selaku pejabat lama dan Bapak Luki Alfirman selaku pejabat baru untuk melakukan penandatanganan. Ketiga dan terakhir, kami mohon mendekat ke meja penandatanganan Bapak Askolani selaku pejabat baru dan Bapak Luki Alfirman selaku pejabat lama untuk melakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Dilanjutkan dengan penyerahan buku memori jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru. Ibu Menteri Keuangan disilakan kembali ke tempat semula. Demikian pula Bapak Askolani dan Bapak Luki Alfirman. Arahan Menteri Keuangan, yang terhormat Ibu Sri Mulyani Indrawati, disilakan. Boleh beristirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu. Yang kami hormati, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ibu Rini Widiantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara, Bapak Muhammad Misbakun, Ketua Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, beserta jajaran pimpinan Komisi 11 yang hadir, Bapak Jazirul dari Badan Anggaran Pimpinan Badan Anggaran dan seluruh Badan Anggaran yang hadir, Bapak dan Ibu pimpinan Komite 4 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian,
dari Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Kamar Dagang Indonesia, Komite Pengawas Perpajakan, Bapak dan Ibu sekalian yang mewakili Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, para Wakil Menteri Keuangan yang hadir lengkap hari ini, Bapak Suhasil Nazara, Bapak Thomas Jiwandono, dan Bapak Anggito Abimanyu, para pejabat pimpinan tinggi media atau eselon 1 di jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta seluruh pejabat pimpinan tinggi media atau eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan, 22 orang yang dilantik pada pagi hari ini, beserta seluruh pendamping, para pimpinan tinggi Pratama di Kementerian Keuangan, pimpinan Special Mission Vehicle, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya hari ini kita dapat berkumpul dalam kondisi insya Allah sehat untuk hadir pada acara pelantikan pejabat pimpinan tinggi media atau pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya ingin menyampaikan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang baru saja dilantik dalam jabatan baru maupun yang dikukuhkan tetap dalam jabatan sebelumnya. Sebelum saya memulai sambutan, saya ingin mengingatkan kembali bahwa saudara-saudara baru saja menyampaikan sumpah jabatan yang merupakan janji sakral dari saudara-saudara sekalian kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, bukan kepada saya. Itu adalah janji yang merupakan kontrak secara spiritual maupun secara kemanusiaan bahwa Anda akan melaksanakan sesuai sumpah jabatan pada tanggung jawab baru yang diberikan oleh negara. Saudara-saudara sekalian, 22 pejabat yang dipercaya oleh Presiden Prabowo pada hari ini telah dilantik di lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan adalah sebuah kementerian yang memiliki mandat dan tanggung jawab yang begitu penting dan luas di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia. Sebagai negara dana raksa, penjaga dan pengelola keuangan negara. Sebutan tersebut mencerminkan sebuah tanggung jawab yang luar biasa bagaimana kita mengelola keuangan negara, keuangan publik secara transparan, akuntabel, dan terus berorientasi pada manfaat dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang adil dan beradab. Peranan ini menempatkan Kementerian Keuangan terus-menerus akan menjadi kementerian yang akan dilihat oleh semua stakeholder secara luar biasa detail. Karena tidak ada negara yang bisa maju, memakmurkan rakyatnya, mencapai cita-citanya tanpa pengelolaan keuangan negara yang baik, yang akuntabel, yang transparan, yang kredibel, dan berkelanjutan. Sebagai otoritas pengelola keuangan negara yang sering disebut sebagai otoritas fiskal, maka Kementerian Keuangan memiliki tugas fungsi dari mulai menyusun kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, memiliki fungsi untuk menghimpun penerimaan negara, mengelola belanja negara baik di pusat kementerian lembaga, di bendahara umum negara, dan transfer ke daerah.
mengelola pembiayaan dan perbendaharaan secara prudent, agile, dan efektif, dan mengelola aset-aset atau kekayaan negara. Peranan Kementerian Keuangan tidak sekedar sebagai administrator. Undang-undang yang mengatur kita dan tanggung jawab serta sumpah jabatan yang saudara-saudara sekalian baru saja mengucapkan adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara sangat banyak. Utamanya Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Undang-Undang mengenai uang negara, dan berbagai undang-undang lain seperti perpajakan, bea dan cukai, dan juga mengenai pembiayaan serta kekayaan negara. Dengan tanggung jawab yang begitu luas, yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, maka pejabat di Kementerian Keuangan memiliki peran yang begitu sangat penting. Menjaga kepercayaan publik, menjaga keuangan negara, dan terus berikhtiar untuk terus membawa Indonesia menuju kemajuan dengan keuangan negara yang dikelola secara profesional, amanah, akuntabel, transparan. Tugas penting di pundak saudara-saudara sekalian adalah melayani bangsa, mengelola keuangan negara secara kredibel, handal, dan terpercaya. Tugas ini tidak mudah, karena pada hari-hari ini dan ke depan, tantangan perekonomian dan tantangan di bidang keuangan negara akan terus dinamis, kompleks, dan bahkan berat. Berbagai tren struktural fundamental yang harus diwaspadai, dari mulai ketegangan dan geopolitical environment, fragmentasi ekonomi, kerjasama antar negara yang makin kompleks, bahkan terjadi persaingan dan perang dagang dan ekonomi serta keuangan, serta perang militer yang pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia, perdagangan dunia, dan juga berpengaruh kepada perekonomian Indonesia. Dampak langsung dari lingkungan global yang begitu sangat dinamis dan kompleks adalah nyata. Namun bangsa dan rakyat Indonesia harus terus bisa mengandalkan bahwa APBN adalah instrumen yang bisa menjaga bangsa Indonesia dan perekonomian Indonesia secara efektif. Oleh karena itu, APBN harus menjadi instrumen yang terus-menerus untuk bisa diandalkan, menjadi instrumen yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan atau sustainable. Karena hanya dengan APBN yang sehat, kredibel, dan sustainable, dia mampu melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Apakah melakukan fungsi alokasi, fungsi distribusi, atau fungsi stabilisasi. Presiden Prabowo telah memberikan kepercayaan dan menunjuk saudara-saudara semuanya sebagai pejabat-pejabat penting di Kementerian Keuangan yang merupakan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan, membawa Kementerian Keuangan sebagai suatu institusi yang bisa diandalkan dari periode ke periode, dari zaman ke zaman, dari seluruh proses transisi politik, ekonomi, sosial, budaya, sehingga kita akan terus mendekatkan diri pada cita-cita yang diidamkan oleh para pendiri bangsa kita. Mengelola APBN bukanlah mengelola sebuah neraca keuangan,
Mengelola APBN identik dengan kemampuan secara profesional, teknis, dan dengan integritas tinggi menyiapkan instrumen yang bisa menjawab tantangan zaman, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah struktural bangsa, dan yang bisa diharapkan memberikan kesempatan kepada mereka terutama yang rentan dan kurang beruntung untuk bisa maju menjadi bagian dari bangsa yang terus menciptakan kemajuan. Untuk itu, Kementerian Keuangan dilengkapi dengan struktur organisasi yang dalam hal ini Presiden Prabowo telah menetapkan struktur baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Struktur baru inilah yang kemudian menegaskan Anda semuanya, baik pejabat yang sama sekali baru masuk Kementerian Keuangan, maupun pejabat lama yang berganti di dalam posisi, maupun pejabat lama di tempat yang sama. Anda mendapatkan kepercayaan dari Presiden yang terpilih. Sebuah kehormatan bukanlah sebuah hak. Ini adalah privilege sekaligus harapan dari pimpinan negara dan pimpinan pemerintahan untuk menjalankan amanah. Untuk rumpun penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak yang memimpin lebih dari 44.000 karyawan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memimpin lebih dari 15.000 jajaran, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, yang dalam hal ini memiliki tugas fungsi yang luar biasa penting. Kita sudah memahami harapan pimpinan negara. Penerimaan negara harus meningkat. Tax ratio harus meningkat. Pelayanan kepada wajib pajak harus membaik. Kepastian mengenai perpajakan juga harus meningkat. Transparansi dan tata kelola harus terus diperbaiki. Tugas penerimaan negara sangat nyata karena setiap tahun kita ditetapkan oleh undang-undang untuk mencapai target penerimaan negara, baik pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara yang ditetapkan undang-undang dihadapkan pada kondisi ekonomi, sosial, dan situasi yang terus dinamis. Sehingga ini bukanlah hanya sekedar mencapai target setoran. Ini adalah sebuah instrumen yang memiliki kepentingan yang luar biasa untuk terus menjamin kebutuhan negara bisa dibiayai secara sustainable, namun tidak mematikan dan melemahkan ekonomi. Bahkan fungsi penerimaan negara juga diharapkan oleh masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang lemah dibantu, yang mampu wajib memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada rumpun belanja negara, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memiliki tugas yang luar biasa penting dengan instruksi yang sangat jelas dari Presiden untuk terus meningkatkan efisiensi belanja, efektivitas belanja, kemampuan belanja untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah struktural, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, melindungi yang lemah, mengangkat mereka yang masih di dalam situasi yang rentan dan juga miskin untuk bisa diberdayakan, mendukung
kenaikan kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat. Tugas yang tidak mudah karena belanja negara dilaksanakan oleh seluruh kementerian lembaga dan juga dengan pemerintah daerah. Ini adalah tugas yang harus terus dilakukan dengan membuka mata dan membuka telinga untuk melihat dan mengevaluasi efektivitas belanja negara. Tugas di bidang perbendaharaan dan pengelolaan risiko, termasuk pengelolaan utang. Di tengah dinamika global yang luar biasa, pergeseran geopolitik yang membawa dimensi ekonomi dan finansial yang sangat nyata, dan pergerakan dari berbagai instrumen yang terus kita ciptakan, membawa tanggung jawab dari sisi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk mampu menjaga secara waspada berbagai kemungkinan risiko dari kebijakan, dari instrumen, dari pergerakan market atau pasar yang sering terjadi sangat tiba-tiba, dan dari sisi kompleksitas untuk kita mampu terus menjaga keuangan negara secara sustainable. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan aset lebih dari 13.000 triliun rupiah, pengelolaan dan pemanfaatan aset harus mampu terus menciptakan nilai tambah produktif bagi perekonomian. Unit-unit yang selama ini disebut dukungan manajemen, Sekretariat Jenderal yang mengelola organisasi, sumber daya manusia, dan logistik, Inspektorat Jenderal yang merupakan tulang punggung sistem pengendali internal, dan Badan Teknologi Informasi dan Kriptografi atau BTIK. Untuk terus membangun kehandalan sistem digital Kementerian Keuangan dan keuangan negara secara keseluruhan, serta tugas dari sisi policy, yaitu Direktorat, dan fungsi policy, yaitu Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Keuangan atau Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk memastikan kebijakan-kebijakan fiskal dan keuangan negara mampu terus menjawab tantangan hari ini dan ke depan. Menyiapkan sumber daya manusia dengan kualitas yang sesuai atau bahkan melampaui dari ekspektasi dan tantangan perekonomian, dan struktur organisasi yang harus terus solid dan sinergis. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, Kementerian Keuangan memiliki semangat Kementerian Keuangan 1. Ini bukan jargon atau ini bukan yel-yel yang convenience. Ini adalah suatu keniscayaan dan sekaligus kebutuhan. Karena kalau kita semakin memahami APBN dan keuangan negara, adalah sangat tidak mungkin setiap unit hanya bekerja dengan fokus menjalankan tugas di unitnya. Semakin kita memahami harapan dan tantangan ke depan, maka kita makin sadar bahwa pengelolaan APBN dan keuangan negara hanya bisa dijalankan apabila setiap unit bersatu dan saling memahami, saling mendukung, dan saling memberikan bantuan untuk mencapai tujuan bersama.
saya ingin tegaskan bahwa para pejabat yang baru saja dilantik, Anda tidak mungkin bekerja sendiri. Anda bahkan tidak mungkin bekerja dengan mengandalkan sedikit teman. Anda bekerja di dalam sebuah Kementerian Keuangan 76.000 pegawai lebih yang harus menjadi sebuah aparat dan institusi yang bisa diandalkan negara. Sinergi adalah keniscayaan, bukan hanya slogan kosong. Sinergi juga adalah kebutuhan. Saya ingin seluruh pejabat di Kementerian Keuangan menyadari, dan hari ini adalah hari Jumat, yang biasanya kalau umat Islam mengatakan Jumat berkah. Semoga kita semua memulai hari ini untuk Anda semuanya memahami bahwa menjalankan tugas bersama-sama adalah sebuah kebutuhan dan keniscayaan. Ini adalah juga strategi untuk menjalankan tugas agar lebih ringan. Seperti peribahasa, dan itu tepat sekali. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu juga bukan peribahasa zaman dulu yang tidak bermakna. Itu memiliki arti yang luar biasa. Kementerian Keuangan sudah lebih dari 2 dekade memiliki nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai ini juga bukan slogan semata. Nilai-nilai itu adalah integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Kelima nilai itu bukan hanya sekedar kata-kata. Dia merupakan sebuah jangkar bagi kita untuk bekerja bersama dan bekerja sama. Integritas adalah currency atau mata uang utama dari Kementerian Keuangan. Sebuah institusi pengelola keuangan negara atau sering disebut sebagai bendahara negara tanpa integritas, Anda adalah institusi yang tidak dipercaya. Tanpa integritas, Anda menjadi liability, menjadi liabilitas. Dan kita semua tahu bahwa keuangan negara kita selalu ingin memilih pada sisi aset, yaitu kekuatan untuk maju. Saya ingin menekankan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, jaga integritas dan etika serta kejujuran. Ini bukan untuk memuaskan pimpinan. Ini adalah tanggung jawab sejarah yang ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia. Jaga integritas karena dia merupakan tiang utama bagi bendahara negara untuk terus menjaga dan mengelola keuangan negara. Profesionalisme artinya seluruh kemampuan dan kompetensi untuk mampu menjalankan tugas harus terus dipupuk. Sinergi, yaitu kerjasama antar unit. Pelayanan, karena Kementerian Keuangan hampir setiap hari semua hal, semua isu, semua stakeholder selalu menyampaikan harapan dan membutuhkan kemampuan keuangan negara menjawab berbagai masalah. Dan Kementerian Keuangan, meskipun saya sebagai Menteri Keuangan merasa sangat rendah hati untuk menyadari ketidaksempurnaan kita.
namun Kementerian Keuangan memiliki nilai menuju kesempurnaan. Nilai kesempurnaan bukan karena kita jumawa bahwa kita adalah sempurna. Justru kesempurnaan menjadi salah satu kompas bagi kita untuk mengingatkan bahwa kita harus terus-menerus makin baik. Kemenku 1, Kemenku terpercaya adalah sekaligus yel-yel yang sering menyemangatkan kita, namun pengingat kita untuk menghidupkan nilai-nilai tadi secara konkret. Integritas, profesionalisme, sinergi, dan profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Ibu Bapak sekalian, saya bisa memberikan banyak sekali, ini masih 20 halaman lagi. Karena pidato ini didesain untuk masing-masing akan saya bacakan di posisi yang baru. Namun saya akan meringkasnya. Tugas support dari seluruh Dukman, Pak Heru, Pak Awan, Pak Andin di BPPK, adalah tugas untuk menyiapkan Kementerian Keuangan sebagai organisasi yang diharapkan memiliki kompetensi tinggi. Kompetensi dari jajaran Kementerian Keuangan harus terus ditingkatkan. Latihan, exposure, engagement, secondment, dan juga bahkan dari sisi karir dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Rotasi, mutasi, penugasan itu adalah bagian dari pematangan dan peningkatan terus-menerus dari Kementerian Keuangan. Saya minta itu dijaga dengan penuh integritas. Lihat, teliti kemampuan dari jajaran kita. Perbaiki kemampuan teknis, pupuk integritas, terus diberikan berbagai ujian dan latihan sehingga mereka mampu menjawab tantangan hari ini dan ke depan. Pak Awan sebagai pimpinan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang begitu besar sering lumpuh atau distigmakan oleh kasus-kasus 1-2 tapi menyedot perhatian seluruh rakyat Indonesia termasuk warga netizen. Tingkatkan integritas dan pengendalian internal. Bekerja sama dengan seluruh unit eselon 1. Kita selalu melihat beberapa titik-titik rawan. Apakah itu di bea dan cukai, di pajak, di belanja negara, dan juga di bidang aset negara pengelolaan. Semuanya harus kita tingkatkan kewaspadaan. Pak Andin juga terus meningkatkan termasuk kemampuan kita mendesain berbagai corporate university untuk meningkatkan kemampuan anak buah kita yang tidak boleh berhenti belajar. Untuk bidang kebijakan, baik itu di tempatnya Pak Febrio, Bu Masita, Pak Arief, semuanya memerlukan dukungan dan kerjasama dengan kementerian lain dan instansi lain. Terima kasih Pak Menko telah menghibahkan Pak Bima ke kami dan juga selama ini bekerja sama dalam menggodok seluruh kebijakan-kebijakan ekonomi di mana APBN dan keuangan negara sering menjadi sesuatu yang sangat diandalkan. Saya berterima kasih kepada Bank Indonesia, OJK, LPS untuk bersama-sama menjaga stabilitas sistem keuangan, memperdalam sistem keuangan kita. Untuk rumpun penerimaan, saya tidak ulang, tapi saya tahu ini menjadi perhatian publik yang paling besar. Pak Bima dan Pak Jaka sudah
dipanggil langsung oleh Presiden, diberikan arahan, dan juga sekaligus tugas. Penerimaan negara adalah andalan, namun penerimaan negara juga menjadi salah satu tantangan yang paling utama. Kementerian Keuangan sebagai pengelola tugas penerimaan negara harus mampu menjawab kenaikan tax ratio, perbaikan sistem core tax yang perlu untuk terus diyakinkan mampu memudahkan wajib pajak, memberikan pelayanan yang mudah, reliability dari sistem. Di Bea dan Cukai CISA yang sering memberikan kemudahan namun juga pada saat yang sama sering dikeluhkan, harus terus diperbaiki. Citra dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai harus terus dijaga dan terus ditingkatkan. Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, namun masyarakat dan dunia usaha biasanya juga sangat segan untuk mau membayar pajak. Ini adalah kontradiksi yang harus terus-menerus dikelola. Setiap rupiah yang kita kumpulkan tidak menjadi hanya sekedar penerimaan negara, namun dia mampu untuk menjawab tantangan-tantangan struktural. Saya berharap untuk Pak Bimo, Pak Jaka, dan seluruh staf ahli bidang penerimaan negara dan penerimaan negara bukan pajak dapat bekerja sama secara erat. Untuk Bea dan Cukai yang membutuhkan dukungan dari kementerian lembaga yang lain. Di dalam tugas untuk tidak hanya menjaga penerimaan negara, namun juga menjaga industri dan menjaga perekonomian Indonesia. Bapak Presiden telah menyampaikan berkali-kali agar penerimaan negara terutama dari kegiatan-kegiatan yang dilihat sebagai ilegal atau menyalahi aturan harus dikoreksi. Maka kehadiran Pak Jaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum dan instansi-instansi lainnya. Karena Kementerian Keuangan tidak mungkin menjalankan tugas sendiri di Republik Indonesia. Untuk bapak-bapak lain yang dalam hal ini sudah dan telah berada di posisi Pak Prima, Pak Luki barangkali berubah posisi tapi masih di lingkaran yang kira-kira sama. Pak Asko yang kembali lagi di sisi belanja negara. Ini adalah suatu tugas untuk terus meningkatkan kualitas belanja, perbendaraan, dan Pak Suminto yang tetap di DJPPR. Dunia akan bergerak terus, dan risiko dari sisi finansial, pembiayaan, akibat digitalisasi dan digital economy serta finance itu menjadi makin nyata. Saya berharap seluruh rumpun belanja dan pembiayaan serta kekayaan negara, termasuk Pak Rio yang tadi telah saya sampaikan, terus bekerja sama mengelola risiko. Pak Suryo Utomo, barangkali banyak yang matanya melihat ke Pak Suryo lebih banyak. Yang tabah ya Pak ya. Bapak telah diberikan tugas baru yang merupakan tugas luar biasa, menjadi Kepala Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan. Kementerian Keuangan transformasi digital telah berjalan lebih dari 1 dekade, bahkan 2 dekade. Hampir semua transaksi dan proses bisnis di Kementerian Keuangan
semuanya digunakan atau menggunakan infrastruktur digital. Mungkin karena saya Menteri Keuangan yang cukup lama, dulu di meja Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan itu tumpukan map berbanyak-banyak. Sekarang tidak pernah ada, yang ada adalah laptop. Karena semua naskah dan nota dinas dan penugasan secara digital. Semakin kita mengandalkan teknologi digital, maka infrastruktur digital menjadi sangat strategis. Tidak hanya menciptakan convenience, kemudahan, namun juga memberikan assurance atau kepastian mengenai keamanan. Kita paham, ini adalah dunia yang akan terus mendikte arah ke depan. Maka tugas dari BTIIK, teman-teman Kemenku sering menyebutnya BATIK, Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan, menjadi sebuah badan yang harus terus meningkatkan kemampuan digital. Ini adalah tantangan yang tidak terbatas kemungkinannya ke depan. Dengan adanya teknologi artificial intelligence, dengan adanya perubahan currency menuju cryptocurrency, dengan berbagai macam lalu lintas keuangan antar negara dan antar entitas, maka kebutuhan untuk membangun sebuah infrastruktur digital keuangan negara menjadi sangat penting. Bapak-bapak dan ibu sekalian, para jajaran staf ahli, Anda semuanya bukan sekedar jabatan yang dianggap sebagai pelengkap. Kita semua paham di Kementerian Keuangan tanggung jawab dan beban dari masing-masing portfolio unit struktural sungguh sangat berat. Maka saya minta kepada seluruh jajaran staf ahli, baik di bidang penerimaan negara, dalam hal ini Pak Dwi Teguh, Pak Agus Rofiuddin, belanja negara, Pak Darto, di bidang staf ahli di bidang keuangan atau sektor keuangan Pak Arief, di bidang perpajakan dalam hal ini Pak Iwan, Pak tidak sekedar sebagai staf ahli tapi bahkan sering mengambil portfolio dan membantu portfolio struktural. Ibu, Bapak sekalian yang saya hormati, ini adalah arahan dan sekaligus harapan dari saya sebagai pembantu Presiden untuk mengelola keuangan negara. Selama ini Kementerian Keuangan telah melalui berbagai pasang surut perekonomian, guncangan yang tidak mudah. Kita telah melewati guncangan financial global crisis 2008-2010. Kita melewati baru saja pandemi COVID yang mengguncang dunia. Kita terus mengikuti transformasi digital secara global. Kita terus menjadi salah satu institusi yang diandalkan dalam mengelola berbagai shock, baik di bidang perekonomian, sosial, dan juga dari teknologi. Alhamdulillah Kementerian Keuangan mampu mengelola dan menjawab tantangan-tantangan tersebut. Pada kesempatan yang sangat baik dan juga merupakan Jumat berkah, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan yang bersama-sama dengan saya hampir 10 tahun terus mengelola keuangan negara secara insya Allah baik dan amanah. Apa yang sudah baik dan sudah dibangun oleh pejabat-pejabat sebelumnya, jadikanlah bekal yang kuat bagi pejabat baru
dalam menjalankan amanah. Untuk bapak-bapak yang ada di dalam posisi baru, gunakan kesempatan posisi baru tersebut untuk terus membawa perspektif baru. Cara melihat masalah secara tanpa beban, sehingga mampu untuk mengidentifikasi perbaikan-perbaikan, bukan kemunduran. Perbaikan-perbaikan secara objektif, secara profesional, secara efektif, sehingga kepercayaan di dalam, yaitu seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan kepercayaan seluruh stakeholder dapat kita jaga. Anda memimpin unit-unit yang luar biasa penting. Ego Anda tidak penting. Ego Anda tidak penting. Yang penting adalah unit dan jajaran bisa bekerja optimal dan bisa bekerja bersama-sama. Meskipun yang tepuk tangan itu spouse-nya. Jadi artinya spouse-nya harus mengingatkan para pejabatnya, ego Anda tidak penting. Yang penting adalah kebersamaan. Ini adalah sebuah amanah sejarah. Ini juga merupakan kepercayaan dan juga sekaligus privilege yang diberikan oleh kepala negara dan kepala pemerintahan kepada Anda semuanya. Rasakan sebuah kepercayaan itu merembes di dalam jiwa Anda. Kepercayaan yang harus Anda emban, kepercayaan yang harus dijawab dengan prestasi dan kinerja. Rasakan privilege ini sebagai sebuah aset untuk menjawab kepentingan bangsa. Rasakan kewenangan yang akan Anda emban sebagai sebuah kepercayaan dan harapan dari masyarakat untuk Anda gunakan sebijaksana mungkin, sebaik-baiknya, sesuai dengan sumpah jabatan. Tunjukkan bahwa Anda adalah pejabat yang layak dipercaya oleh masyarakat dan oleh seluruh jajaran kementerian. Karena pada akhirnya kita semuanya adalah para pejabat yang berhutang untuk menjawab harapan tersebut. Indonesia masih panjang ke depan perjalanan untuk mencapai cita-cita negara kita. Cita-cita Indonesia emas, cita-cita Indonesia menjadi negara yang adil, bersatu, berdaulat, yang terus menjaga kepentingan bumi dan seluruh tanah tumpah darah kita, dan menjadi bangsa yang mampu bergaul di dunia internasional secara bermartabat. Anda adalah wajah-wajah Indonesia yang akan dipercaya membawa Indonesia ke depan. Tugas mulia ini saya harap merembes di dalam seluruh derasnya nadi Anda berdegup dan derasnya seluruh aliran darah, sehingga dia menjadi energi untuk mencapai kebaikan. Saya selalu tidak pernah lelah untuk mengingatkan Anda semuanya. Menjalankan tugas negara adalah sebuah kehormatan, sebuah privilege yang harus dijawab dengan martabat tinggi, bukan privilege untuk kepentingan pribadi atau golongan. Selamat bekerja, selamat menjalankan amanah. Saya berterima kasih kepada seluruh pasangan dari para pejabat yang hadir di sini. Pejabat di Kementerian Keuangan tidak bisa bekerja sendiri, dia perlu didukung oleh lingkungan mikro keluarga yang baik.
Terima kasih atas seluruh tugas menjaga Bapak dan Ibu para pejabat Eselon 1 di Kementerian Keuangan, menjaga baik pada saat mereka bekerja di kantor dan pada saat mereka berada di rumah. Mereka adalah aset-aset negara. Jaga dengan baik, beri kasih sayang, berikan juga dukungan, dan jangan pernah lupa mendoakan. Terima kasih kepada seluruh pejabat-pejabat lama di posisi lama maupun di posisi yang sekarang baru, dan terima kasih untuk seluruh pejabat yang telah mendedikasikan, memberikan seluruh pikiran dan jiwa raganya untuk menjalankan tugas negara. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Pembacaan doa. Yang kami hormati Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang kami hormati para Wakil Menteri Keuangan, segenap pimpinan Kementerian Keuangan, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, mohon izin kami akan memimpin doa dengan cara Islam. Bapak dan Ibu mohon berkenan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Memberi, pada pagi hari ini kami mensyukuri limpahan rahmat-Mu kepada kami. Kami mensyukuri rizki yang Engkau berikan kepada kami, kepada keluarga kami, dan kepada keluarga besar Kementerian Keuangan. Ya Allah yang Maha Kuat, berikanlah kami kemampuan, kebijakan, dan kesabaran untuk mengemban amanah yang Engkau berikan kepada kami, untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan. Berikanlah kepada kami tekad dan kemauan yang kuat untuk menjaga integritas Kementerian Keuangan. Berikanlah kami keberanian untuk mengambil keputusan yang benar dan bermanfaat bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Ya Allah yang Maha menyatukan hati, jadikanlah hati-hati kami menjadi hati yang bersih, hati yang mudah berbaik sangka kepada orang lain. Mudahkanlah hati dan pikiran kami untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam organisasi baru Kementerian Keuangan, agar jajaran Kementerian Keuangan dapat memberikan pengabdian terbaik bagi negara tercinta Indonesia. Ya Allah, bantulah kami menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Kurangilah ego kami, bantulah kami untuk berfokus pada upaya menjaga dan mengelola keuangan negara. Ya Allah yang Maha menyelamatkan, kami memohon Engkau berikan keselamatan dan keamanan kepada Ibu Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, kepada segenap pimpinan Kementerian Keuangan. Bimbinglah kami dalam jalan-Mu. Jangan biarkan sedetik pun kami lepas dari perlindungan-Mu. Tunjukkanlah yang benar itu benar, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menghindarinya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami. Ampunilah orang tua kami.
Ampunilah keluarga kami dan para pendahulu Kementerian Keuangan, karena hanya Engkaulah Zat yang memberi ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara selesai. Selanjutnya persiapan pemberian ucapan selamat. Untuk itu kami harapkan para spous dari pejabat yang telah dilantik untuk dapat mendampingi. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Menteri Keuangan beserta spous, Bapak Menko Bidang Perekonomian, Ibu Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala BIN, Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Ibu Pimpinan Banggar, Bapak Ibu Pimpinan DPD RI, Wakil Menteri Keuangan beserta spous, dan diikuti oleh undangan lainnya. Selamat pagi dan terima kasih.